Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Muhammad Rafi dari kelas 12 TMP 1. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja regulator konvensional dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tahap di mana kunci kontak on akan tetapi mesin dalam keadaan mati. Cara kerja yang pertama adalah dari arus positif baterai akan mengalirkan arus listrik ke visible. Setelah ke visible akan menuju ke kunci kontak. Setelah menuju ke kunci kontak akan menuju ke lampu indikator pengisian atau yang kita sebut dengan CHG. Setelah mengaliri CHG, kemudian arus listrik akan masuk ke regulator melalui terminal L. Dan dari terminal L akan lanjut ke kontak P0. Kemudian setelah dari P0 akan lanjut ke kontak P1. Dan setelah dari kontak P1 akan lanjut dan berakhir di masa. Dan pada saat yang lain juga arus listrik dari positif baterai akan mengaliri menuju visible, kunci kontak, kemudian akan menuju ke terminal IG pada regulator, yang dimana akan berangsung kepada kontak P1, kemudian lanjut ke kontak P0, kemudian akan keluar dari regulator melalui terminal F. Dan setelah dari terminal F akan masuk ke dalam alternator melalui terminal F alternator. Kemudian setelah masuk ke terminal F alternator, arus listrik akan mengaliri rotor coil, yang dimana rotor coil akan mendapat status kemagnetan. Kemudian arus listrik akan keluar dari alternator melalui terminal E. Kemudian setelah keluar dari terminal E, arus listrik akan berakhir di masa. Yang tahap kedua adalah tahap di mana kecepatan berada dalam kecepatan rendah. Untuk cara kerja pada tahap ini adalah tegangan yang dihasilkan alternator dari terminal N akan mengalir ke terminal N dari regulator. Nah, kemudian akan lanjut ke voltage relay, lalu ke masa. Nah, karena voltage relay itu dialiri arus listrik, maka akan terjadi kemagnetan. Dan kemagnetan itulah yang akan menarik kontak P0 akan menempel kepada kontak P2, yang kemudian akan mengakibatkan lampu CHG pada saat ini itu akan mati karena tidak akan mendapatkan massa. Juga arus listrik yang dihasilkan oleh starter coil, yang dimana diaktifkan oleh rotor coil itu akan diarahkan oleh dioda dan mengalir ke terminal B regulator, lalu bisa digunakan untuk pengisian baterai. Tahap yang ketiga adalah tahap pada kendaraan dalam kecepatan sedang, yang dimana cara kerja di tahap ini adalah output dari starter coil dalam alternator akan bertambah besar, yang dimana terhubung dengan terminal B yang mengalir ke terminal B dari regulator yang terhubung dengan voltage relay. Dan kemudian voltage relay akan menerima lebih banyak kelistrikan, yang dimana tingkat kemagnetan atau kekuatan magnetnya akan bertambah, yang dimana akan menarik kontak P1 dari P0 mendekati P2, yang dimana pada saat itu masih belum menyentuh P2. Dan pada saat itu arus listrik yang dialirkan dari kunci kontak IG akan melalui resistor. Nah, untuk melalui resistor ini arus akan dikecilkan dan kemudian arus akan melalui ke terminal F regulator, kemudian akan masuk lagi ke terminal F alternator, kemudian akan mengaliri rotor coil, kemudian akan berakhir di masa. Dan pada mengaliri rotor coil itu, rotor coil mendapat aliran listrik yang sedikit karena resistor, maka arus listrik dari terminal B alternator itu yang dihasilkan itu akan stabil. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap di mana kendaraan dalam keadaan kecepatan tinggi. Nah, yang dimana dalam kecepatan tinggi ini akan menyebabkan stator coil akan menghasilkan kemagnetan atau kelistrikan yang lebih tinggi, yang dimana arus yang lebih tinggi itu akan mengalir melalui terminal B alternator, kemudian akan mengalir ke terminal B regulator. Kemudian dari terminal B regulator akan menaikkan kemagnetan dari voltage relay karena arus yang dialirkan itu cukup besar. Kemudian kunci kontak
P0 akan terhubung ke kunci kontak P2 karena kemagnetan yang cukup besar. Nah, maka dari itu arus listrik yang mengalir dari kunci kontak IG itu akan langsung menuju ke massa. Maka dari itu tidak ada kelistrikan. Nah, akibatnya rotor coil itu tidak mendapat kelistrikan, maka kemagnetan pun akan hilang. Begitu juga dengan stator coil. Kemudian alternator akan kehilangan daya atau menurun, yang kemudian akan berakibat mematikan voltage relay atau menghilangkan kelistrikan dan kemagnetatan dari voltage relay, yang dimana kunci kontak P0 akan kembali ke kunci kontak P1. Dan pada saat kunci kontak pindah ke P1, rotor coil akan kembali mendapat kelistrikan karena dari kunci kontak yang P0 yang terhubung dengan P1 itu akan menuju ke kunci kontak kunci kontak terminal F dari regulator, kemudian akan mengalir ke terminal F alternator, kemudian akan mengaliri rotor coil, kemudian akan keluar melalui terminal E alternator, kemudian akan ke massa. Dan pada saat itu arus listrik akan nyala mati, yang dimana tahap itu adalah cara yang digunakan agar arus listrik tetap stabil pada kecepatan tinggi. Dan itu semua adalah cara kerja yang saya tahu melalui atau dengan cara menganalisa gambarnya. Untuk saat ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.